begitu clear SP3 Bang Egy tidak gugat atau Bang Egy tidak keberatan, berarti perkara itu clear. selesai. Sekarang kan Bang Egy sudah tidak lagi mempersoalkan tentang ijazah S1. Artinya buat Bang Egy itu udah Jadi clear. nggak nyambung kalau menurut saya apa yang dilakukan Pak Al-Katiri udah nggak nyambung. Masa seorang ahli tidak profesional, tidak punya integritas, tidak punya intelektual sedikit pun. Kok mereka merasa terzolim setelah berteriak, menghina, mencaci maki orang, terus mereka terzolimi? Udah nggak sehat. Mereka kan minta SP3 doang, tanpa RJ. Dan itu nggak mungkin? Nggak mungkin. Selamat malam Mirsa Cumi-Cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke special interview dan lagi-lagi the one and only Ibu Eli Danetti, lawyer Bang Egy Sujana. Dan kemarin saya senang sekali kedatangan Bang Egy, tapi di sebelah. Ibu kan waktu itu kita udah ngobrol di sebelah, sekarang di sini. Siap. Rumah Ibu kan di special interview kan? Siap. Iya. Dan kali ini kembali kita kedatangan Bu Eli Danetti karena ternyata persoalan mulai dari Bang Egy ke Solo sampai kasus SP3. Laporan Pak Jokowi SP3 keluar SP3, terus laporan Pak Jokowi terus bergulir juga di Polda Metro Jaya. Kita pikir semuanya berjalan linear aja sampai ujungnya di pengadilan. Ternyata banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul kemudian. Terjadi intrik-intrik. Itu intrik ya Bu ya? Oke. Yang terbaru tim Roy Suryo, sebenarnya mereka udah sampaikan itu minggu lalu atau sekitar berapa hari lalu, menyampaikan secara resmi surat permohonan SP3 ke Irwasum. Itu. Saya mau dengar pendapat Bu Eli dulu. Walaupun sebenarnya kita sudah ngomong tentang SP3 ini, tapi waktu itu kan dikira kita pikir Bang DHL ngomong bahwa itu salah alamat, Bang Egy juga bilang lu punya duit banyak harusnya naruh di bank tapi lu naruh di pos hansip, sama juga Bang DHL begitu. Saya pikir mereka merubah pikirannya untuk SP3 itu. Ternyata secara resmi akhirnya memang itu disampaikan ke Irwasum. Kalau menurut Bu Eli juga waktu itu salah alamat, gitu. Nah, melihat ini kan udah masuk nih suratnya. Bagaimana pandangan Bu Eli tentang upaya hukum pihak RRT itu? Ya, saya kan selalu menyampaikan hak hukumnya untuk berupaya itu sah saja. Terus kalau bagi saya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Namun langkah hukumnya kan kemarin salah. Berarti dia mengakui bahwa itu adalah salah alamat gitu. Nyatanya sekarang kan dimasukkannya ke Polda. Ke Polda? Ya, atas petunjuk dari Irwasum. Nah, bagi kita yang menjadi pertanyaan, bahasa yang disampaikan oleh Refli Harun ini mereka dapat ilham. Di preskonnya dia bilang, tadi saya baru lihat, kita mengajukan ini setelah mendapat ilham dari dua saksi ahli kita, Pak Ugroseno dan Din Samsudin. Apa yang jadi masalah di situ? Kalau ilham itu kan petunjuk dari Allah. Kalau kita, terus kalau itu ilham dari Pak Ugroseno dan Din Samsudin itu kurang tepat. Mungkin mendapat pencerahan atau mendapat inspirasi dari apa yang disampaikan Pak Ugroseno dan Pak Din Samsudin. Mungkin boleh. Kadang-kadang kita ini penyampaian itu, apalagi orang hukum ya, beda kata, beda makna, beda urusannya gitu. Hukum itu Hukum itu kaku. Rigid. Ya. Hukum itu baku tapi tidak harus kaku. Ya. Makanya kalau berarti dia pakai kata ilham itu apa ini sekedar sesuatu yang dibuat bombastis
dibuat begitu spektakuler atau apapun itu istilahnya, atau melebih-lebihkan, atau memang ada yang menurut Ibu tidak pas di situ? Itu kan Kurang. kalau saya lihat Bang Refli itu mungkin dia hanya membuat ini jadi kayak menarik gitu loh, bumbu-bumbu bahasanya itu yang dia pakai. Kan nggak harus seperti Gaya itu juga. retorika. Nggak juga kita harus beretorika dengan bahasa yang itu bahasanya juga baku. Yang dikatakan ilham itu orang yang beragama semua menyatakan ada ilham. Masing-masing dia agama. Tapi khusus untuk Muslim, ilham itu datangnya dari Allah. Ketika kita dapat ilham bahwa kita akan melakukan ini. Nah, ilham itu kan jatuhnya kepada diri sendiri. Bukan dari orang. Ilham, dia mendapatkan ilham kemudian dia minta SP3, orang-orang yang bertiga ini terus orang ini mengikut gitu. Kan tidak begitu juga gitu. Nah, saya melihat di situ Refli Harun selalu membawa nama Al-Kathiri. Tapi berarti dia tidak pede dalam penegakan hukum untuk perkara pidana. Karena kita tahu dia ahlinya di tata negara. Iya. Tadi Ibu bilang Bang Refli itu selalu menyebut nama Al-Kathiri. Emang apa masalahnya di situ? Nah, berarti dia tidak pede dengan pendapat hukumnya. Kalaupun kita berkolaborasi, ketika dia speak up gitu ya, harusnya dia tidak, ini kata Bang Al-Kathiri, tapi bukan kata pendapat hukum dia atau pendapat hukum yang sudah digodok bersama. Jangan kata Pak Al-Kathiri lagi gitu maksudnya. Di sini kita berpikir juga, Pak Al-Kathiri ini kan kemarin itu sebelum Refli Harun ini bergabung dengan mereka, karena saya lihat di situ tidak ada Pak Refli Harun awalnya kan. Terus Pak Al-Kathiri ini dipecat atau diusir oleh grup dari Kozinudin. Kalau Bang Egy kan dipecat katanya. Kalau Al-Kathiri kan dikeluarkan dengan Tifa. Kemudian Pak Al-Kathiri ini selalu nelpon saya siang, bahkan pernah jam 1 malam. Akhirnya saya masukkanlah dalam surat kuasa saya yang law firm saya bersama Bang Egy. Di dalam itu ada Kapitra Ampera, ada Al-Kathiri, ada Hizbullah, saya dan Rahmat, cuman berlima saja. Oke, ya. Yang kemudian jadi tim lawyernya Bang Bes. Nah, kemudian atas inisiatif dari kita, anaknya juga mensiasati ini, harus ada pengacara tim Bes. Nah, adalah sekitar 48 orang lebih kurang. Tim Bes dan Al-Kathiri kita sepakati untuk menjadi koordinator. Oke, koordinator lawyer di luar kantor law firmnya Kan Bu Eli itu tadi kan? Sama. Iya. Oh, lalu Ya. Bang Al-Kathiri jadi koordinator untuk law firm yang untuk Bes. Iya, yang 48 orang itu anggotanya. Nah, berarti secara historis emang yang paling tahu itu Bang Al-Kathiri untuk sementara di grup itu ya, di grupnya Bang Refli. Makanya Bang Al-Kathiri itu selalu dijadiin referensi, kata Bang Al-Kathiri gitu. Ya, jadi begini, Al-Kathiri ini atas nama Bes dia memasukkan surat keberatan ke Garnisum, ke beberapa instansi. Dimasukkannya itu surat keberatan untuk tentang penghentikan tentang SP3 Dumas Mabes. Oke. Dumas Mabes itu peristiwanya sebelum ada Al-Kathiri, sebelum ada saya dan Muslim Arbi, itu ditolak, gelar perkaranya ditolak. Kemudian Bang Egy pulang setelah dioperasi, sebelum Bang Egy berangkat ke UK, dia pulang, kita adakan pertemuan di rumah Habib. Maka Bang Egy untuk sementara waktu didelegasikannya lah kepada Al-Kathiri untuk sebagai ketua TPUA. Dan kami bersama Bang Muslim Arbi, saya, Hizbullah, dan beberapa tim lainnya mengajukan surat permohonan gelar perkara khusus. Untuk Dumas atas pendumas Bang Egy. Nah, itu di Bareskrim ya. Nah, kemudian kita datang ke situ bersama Bang Muslim, bersama Bang Al-Kathiri, akhirnya gelar perkara kita diterima. Oke. Terus kemudian dijadwalkan karena mereka menganggap ini
ada yang masukin juga kita nggak paham. Yang penting kan kita atas instruksi Bang Egy. Kemudian kita buatlah jadwal siapa yang masuk, yang dapat izin masuk. Kita yang memberikan izin karena masuk nggak mungkin semua. Siapa aja itu yang masuk waktu gelar perkara di Dumas di Mabes itu? Kita buat surat, ya. Kita surati 3 ahli. Saksi ahli itu. Saksi ahli karena awalnya saksi ahli ini ada, kata Bang Egy, masukkan. Ya kita buat, Bang ini harus disurati, harus ada surat buat pegangannya bahwa kita benar meminta dia sebagai ahli. Tadinya kan nggak ada. Kita buatlah surat, kita meminta dia sebagai ahli. Untuk gelar perkara yang hari itu ya, yang ada di Mabes SMA ya. itu. Terus yang pendumasnya Bang Egy ya. Pendumasnya Bang Egy. Kemudian 3 orang itu, kemudian ada Pak Taufik saksi. 3 orang itu Roy, Rismond, Tifa. Ya, kemudian Pak Taufik saksi ahli pidana. Kemudian kita masuk, yaitu Bang Egy, saya, kemudian Al-Katiri, kemudian Bang Kurnia. Enggak. Bang Hisbullah enggak ikut. Enggak. Terus karena yang masuknya terbatas, nggak mungkin lah si ini nggak dapat. Si ahli tadi. Bukan si Al-Katiri siapa? Rizal Fadila. Nah, karena Rizal ini yang selalu menarasikan laporan itu. Menarasikan tentang pendapat hukum yang akan dibahas di sana di pengadilan. Ya, dan Mabes, dia juga kan tersangka ya kan. Ya. Dan sangat berperan dia untuk di Mabes itu waktu gelar perkara itu. Nah, Pak Al-Katiri dia masuk tidak ada bed. Nggak mungkin dia nggak masuk. Saya udah di dalam. Akhirnya saya keluar, saya kasih bed saya kepada Al-Katiri. Masuk dia. Masuklah dia. Ya, saya di luar. Lalu gelar perkara itu jalan di Dumas. Gelar perkara itu Mabes jalan tapi tidak sebagaimana mestinya. Karena tidak ada diperlihatkan ijazah itu dan Bang Egy all out. Walk out. Oh, keluar. Sebagai pendumas dia keluar. keluar. Artinya apa itu? Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bang Egy sebagai pendumas dan yang menginginkan gelar perkara itu. Lalu akhirnya perkara itu Dumas itu tidak dilanjutkan. Dumas itu di SP3. Oh, di SP3. Ya. Nah, Bang Egy masih di luar, dia tidak ada rencana untuk melanjutkan karena orang yang diperjuangkan Bang Egy ini sebagai kliennya Bambang Tri dan Gus Nur dibebaskan atas garasi oleh Presiden. Gerasi. Nah, ya bagi Bang Egy karena perkara sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap, dia udah nggak ini lagi. Berarti Dumas yang di Mabes itu memang tidak berproses lagi setelah nggak itu. Berproses lagi. SP3. Setelah udah SP3. Ada surat SP3-nya. Ya udah diumumkan. Ini penting pemirsa. Bukan kita mau balik-balik lagi ke belakang karena ini akan berkaitan dengan salah satu alasan dari pengajuan SP3-nya RRT itu. Di situ seperti di preskonnya Bang Refli di depan Polda itu dia mengatakan bahwa sejak awal kasus ini sudah melanggar undang-undang dan peraturan. Nah, salah satunya adalah dia merujuk pasal 10 perlindungan saksi dan korban. Iya. Menurut dia kan proses di Dumas itu masih berlanjut. Tapi tadi kata Ibu sudah berhenti. Di situ SP3. Kan sudah SP3. Dan pendumasnya adalah Bang Egy. Ya, murni Bang Egy. Memang Bang Egy nyuruh memasukkan surat itu ke Rizal. Ya kan? Ya. Dan waktu Bang Egy Dumas itu kita ada kok di situ. Artinya gini, karena menurut undang-undang itu pasal 10 ayat 1 itu mengatakan kalau orang lagi dalam suatu perkara dan waktu itu Roy, Rismond, Tifa itu menurut mereka itu adalah saksi ahli di situ, maka tidak boleh dilaporkan gitu. Ini pemahamannya sangat berbeda. Ya, saksi itu diminta oleh TPUA atas nama Bang Egy yang pendumas. Karena gelar perkara sudah clear, saksi sudah lepas. Emang saksi itu terikat kan tidak?
dan tidak mengikat dalam satu persoalan. Yang mengikat itu sampai perkara ini selesai antara klien atau antara klien Pelapor. dengan pengacara. Pengacara. Iya. Oke. Ya, kalau itu dia sebagai ahli kan sudah nggak perlu lagi. Ahli itu kalau kita pahami, dia bersaksi untuk kepentingan perkara. Oke. Yang pada substansi perkara itu. Nah, substansi perkara Bang Egy saat itu adalah tentang ijazah SMA. Ijazah SMA. Ketua TPUA saat itu adalah Bang Egy Pedumas. Begitu clear SP3 Bang Egy tidak gugat atau Bang Egy tidak keberatan. Berarti perkara itu clear. Selesai. Lalu SP3 Dumas itu terjadi sebelum Roy dan kawan-kawan ke UGM atau gimana? Kayaknya setelah mereka pulang dari UGM. Itu SP3? Ya. Berarti benar Karena dong. waktu itu mereka ke UGM itu Bang Egy baru awal sakit. Yang Bang Egy tidak jadi berangkat ke Solo. Oke. Kemudian mereka ke Solo. Yeah. Kemudian Bang Egy 3 minggu atau sebulan setelah itu Bang Egy ketahuan dapat penyakit yang kita sampaikan itu. Kemudian dia berobat ke Penang. Betul. Nah, waktu pulang dari setelah operasi Bang Egy kan pakai kursi roda. Okay. Ya kan? Kalau nggak salah saya ya Bang Egy berangkat di UK SP3 itu keluar. Kalau mereka bilang mereka itu saksi atas Dumasnya Bang Egy, itu udah selesai dan yang sekarang terjadi itu adalah perkara berbeda. Tempus locus delicti. Semuanya berbeda. Tempus delictinya, lokusnya juga berbeda. Berarti, kenapa? Bang Egy kan ijazah SMA. Nah memang menurut Bang Egy ada serempetan ijazah S1 itu. Tujuan Bang Egy ke UGM itu mengarahkan rekan-rekan TPUA itu mempertanyakan kalau ijazah SMA dalam persidangan tidak diperlihatkan, tentu nggak mungkin dia lulus. Nah Bang Egy ingin ke UGM mempertanyakan itu, hanya itu, tidak lebih dari itu. Nah setelah itu adakah mereka berkoordinasi dengan Bang Egy yang punya perkara awal? Tapi kan ada Bang Alkatiri di situ. Alkatiri kan kuasa Bang Egy. Iya, kita kan juga. Oh, kalau Bang Egy-nya udah berhenti kok dia masih jalan gitu maksudnya. Nah, makanya kita juga karena waktu itu pernah Pak Alkatiri ini tampil di TV, terus tertulis di situ kuasa hukum Egy Sujana. Terus dia menarasikan sebuah perdebatan di situ, Bang Egy tidak sepakat karena dia tidak berkoordinasi. Nah, dibilang Bang Egy, sudahlah sekarang saya mau cooling down, saya mau tenang, nggak usah lah up di TV-TV, di media-media, karena saya lagi sedang fokus untuk berobat, kata Bang Egy. Nah, kalau kita sebagai PH kepada klien harusnya kan berkoordinasi. Yeah. Apa yang harus kita lakukan pasti harus koordinasi. Nggak bisa kita kerja sendiri. Berarti kalau mereka berjalan tanpa Bang Egy itu artinya perkara yang mereka urus bukan lagi perkara yang diadukan Bang Egy sebagai pendumas. Enggak. Berarti perkara berbeda. Berbeda. Nah menurut pendapat hukum Pak Alkatiri bahwa mereka dilaporkanlah tentang SP3 ini tidak sah. SP3 itu melanggar. Terus SP3 yang mana? Yang Dumas? Yang Dumas yang dilakukan di Mabes. Itu makanya membuat surat keberatan kepada Warsidik. Warsidik. Terus terhadap instansi-instansi lain saya nggak tahu karena dia bilang dia kesini sampai ke Menkumham sampai kemana dia pergi. Lalu surat keberatan itu diterima nggak? Dia kan jalan sendiri, tadinya kan atas namanya Bang Egy. Ya kan, atas nama pengacara Bang Egy. Nah, sekarang kan Bang Egy sudah tidak lagi mempersoalkan tentang ijazah S1. Artinya buat Bang Egy itu udah jadi nggak nyambung kalau menurut saya apa yang dilakukan Pak Alkatiri udah nggak nyambung. Ya maaf ya. Kenapa? Sementara Bang Egy juga sudah SP3.
sudah tidak mau urusan dengan itu. Yang kedua, yang paling sekali, Bang Egy kan tidak pernah diikutkan atau ikut-ikutan atau diajak atau mengajakkan diri untuk perkara S1. Yang mereka sudah meninggalkan Bang Egy, mereka sudah up sendiri, ngurus sendiri. Mereka merasa mampu bertiga sampai menyatakan 99,9% itu palsu. Terus Bang Egy kan gak ada urusan dengan itu. Kok selalu dikait-kaitkan dengan TPUA dan Bang Egy? Sedangkan dalam pendapat hukum oleh penyidik itu udah 2 klaster. Iya. Ya kan? Nah, permasalahan yang dilakukan oleh Bang Egy sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap. Dan tentang kliennya sudah bebas. Terus apalagi? Bang Egy juga sudah melepaskan diri dari perkara itu. Berarti clear satu perkara. Ya clear Bang Egy, saya menganggap Bang Egy sudah clear dengan persoalan ini. Dan sudah di SP3 juga ya, kan? Satu pendapat yang dikatakannya ilham dari Pak Ugro itu kurang tepat. Itu sudah clear. Berarti kalau laporan Pak Jokowi di Polda, lalu tim hukum Roy Suryo RRT itu, Bala RRT minta SP3 dengan alasan bahwa RRT ini adalah saksi waktu Dumas itu sudah tidak masuk akal. Maksudnya sudah tidak sinkron karena ini perkara berbeda gitu ya Bu? Dia sebagai saksi yang diminta oleh TPUA, oke. Tapi kan itu udah selesai. Terus kenapa dia, masa seorang ahli tidak profesional, tidak punya integritas, tidak punya intelektual sedikit pun. Maaf, saya di sini menyampaikan, kok berdebat-debat tentang kepalsuan ijazah? Bukan. Itu urusan sendiri, maka saya sampaikan siapa berbuat apa berbuat apa. Ya kan? Sudah saya sampaikan itu. Dia menyampaikan, dia tulis buku. Apakah buku ini sebagai bukti? Enggak. Bukti bahwa mereka melakukan penelitian ilmiah. Katanya. Apa yang dikatakan penelitian? Setelah kita teliti, kita bisa menjadi, setelah disahkan baru kita adalah ahli. Setelah diakui baru kita nih ahli. Kayaknya saya ahli bicara nih. Jadi host di mana-mana. Terus saya pintar ngomong. Kalau soal ngomong ahlinya Bu Eli. Kan begitu. Sudah diakui. Siapa yang mengakui dia ahli? Ada kampusnya, ada legal standingnya, berapa graduate-nya. Maaf, Dr. Tipa belum boleh dikatakan ahli. Dia masih pakar. Kalau dia ahli kan dia doktor. Dia masih kandidat. Sudah melebihi profesor. Oke, anak kecil juga ada yang pintar dan hebat. Tapi kan ada uji kompetensi. Nah, siapa yang uji dia? Belum ada. Belum ada. Sekarang kita pertanyakan, mereka melakukan ini untuk apa? Kalau mereka lakukan untuk membatalkan Pak Jokowi, nggak bisa. Karena sudah selesai juga menjadi presiden. Pertama udah selesai jadi presiden. Yang paling utama, ijazah itu dari seluruh apapun kita mencalon, ya menjadi kandidat, itu ijazah SMA. Minimal SMA. Kalau ada ijazah terakhir kita, itu kan pendukung. Yang paling utama itu ijazah SMA. Adapun ijazah S1, S2 kalau SMA nggak ada kan nggak bisa. Mereka menganggap ijazah dia, ijazah S1 ini adalah cacat, yaitu palsu. Silakan bukti secara profesional. Dia belum ada pembuktian dalam sebuah pengadilan, belum ada pengadilan menyatakan itu tidak sah atau itu palsu. Kok dia udah bilangkan 99%. Terus sekarang minta SP3. Ini gimana? 99,9%. Ya, kan dia tidak pernah melihat video-video omongan mereka, debat-debat mereka tuh apa enggak direview lagi. Agar dia bercermin, berkaca diri. Kita kan harus berkaca diri. Siapa kita? Untuk apa kita lakukan? Mana yang lebih banyak mudarat dan manfaatnya? Kemudian dengan hal seperti ini, apa yang mau kita selamatkan?
Jangan karena kita merasa punya ilmu secuil, kita udah sombong, semua orang kita salahkan, dibilang orang bodoh, dibilang orang seperti apa, seperti nenek lampir, merasa dia sudah baik, bagus, sempurna. Orang kalau sudah ngelutuk mulutnya tuh udah gak sehat. Oke. Nah, apalagi orang tersangka seperti itu kan. Ya. Nah, sekarang di luar upaya hukum, logika hukum atau fakta hukum, logika biasa aja, misalnya awal kalau mereka yakin itu, kan mereka mau membuktikan penelitian mereka bahwa 99,9% ini tinggal 0,1% doang loh. Kalau dibikin grafik udah mau sampai merah nih. Tapi kenapa mereka tiba-tiba minta penghentian penyidikan atau SP3? Kan mereka semangat sekali di awalnya untuk membuktikan, bukan membuktikan ini loh, membuktikan hasil penelitian mereka sendiri yang mengatakan bahwa 99,9%, artinya tinggal 0,1%, itu kalau urusan identik kayak udah pasti palsu ini karena tinggal 0,1%. Ya kan, sementara mereka ngotot dari awal melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Tapi begitu proses hukum, harusnya kan mereka bahagia karena pasti palsu dan Pak Jokowi akan dipermalukan di pengadilan. Tapi kenapa malah minta berhenti? Takut atau apa? Secara hukum yang Bu Eli lihat, kenapa mereka jadi kayak melempem gitu? Siapa yang akan bela mereka? Kepastiannya itu apakah dengan penelitian dia yang belum ada legal standing yang boleh dikatakan, nanti kita nggak boleh merendahkan orang lah. Semua masyarakat Indonesia ini tahu apa yang dilakukannya, apa yang diomongkannya di mana-mana TV-TV. Terus kemudian sekarang dia bersikap seperti itu. Berarti seperti apa dia? Siapa yang bela dia? Yang punya ijazah itu, ijazah SMA saya. Kalau ijazah sarjana, kampus. Kalau kampus menyatakan itu adalah keluaran dari mereka, mau gimana? Sejauh mana seseorang menguliti hak pribadi kita? Oke, Pak Jokowi ini kan pejabat publik. Boleh dong dilihat. Sekarang dia kan tidak pejabat publik. Boleh juga dia nggak mau lihat. Kita bicara ini berdasarkan hukum loh. Maaf, jangan mereka anggap saya kaleng-kaleng. Saya siap berdebat dengan mereka, adu argumen. Penegakan hukum ya. Karena yang anehnya pendapat hukum disampaikan oleh seorang Roy Suryo. Dia katanya ahli forensik, ahli telematika. Sementara dia lulusnya Kesmas, Kesehatan Masyarakat kalau tidak salah. Harusnya dia di rumah sakit nih. Atau jadi pimpinan rumah sakit umum. Ya, harusnya begitu. Nah, jadi kan nggak nyambung. Oh, ada kita punya keahlian otodidak juga harus ada diakui. Terus otodidaknya itu sejauh mana juga? Teori-teori mereka banyak dibantah oleh ahli digital forensik seperti Joshua Sinambela. Kemarin ada salah satu lulusan Jepang juga, ahli IT atau digital forensik juga, itu Pak Roni Teguh, yang mengatakan semua yang mereka sampaikan itu sudah terbantahkan. Itu artinya secara disiplin ilmu pun yang mereka bilang sesama keahlian. Karena selama ini kan ketika Roy Rismond bicara itu kan kita nggak ngerti. Orang itu istilah teknis kayak Airsoft dan lain-lain. Nah, ada ahli yang membantah itu. Nah, sekarang kenapa mereka mengajukan, balik lagi, kenapa SP3 kalau mereka yakin bahwa untuk membuktikan kepalsuan ijazah Pak Jokowi seperti hasil penelitian mereka tinggal 0,1%, bukan 1% loh, 0,1. Artinya kalau berdiri di jurang tuh ditiup angin aja udah jadi. Kadang-kadang kita ini pertama kali saya sampaikan punya ilmu secuil, sombongnya luar biasa. Allah aja yang punya segalanya, sepersekian detik bisa diambil semua apa yang kita punya, nggak sombong. Terus mungkin dengan kesombongan ini dibalikkan semuanya. Dan itu terjadi dengan ada dugaan yang lagi rame sekarang,
yang mengatakan bahwa ijazah doktornya Rismond itu palsu. Itu sudah dilaporkan ke polisi dan Ya, sedang diselidiki sama Polda Metro Jaya. ya. Itu konteksnya sangat berbeda karena kita juga harus menghormati pelapor dan terlapor Ya. karena belum ada kepastian hukum dalam persidangan. Kemarin Billy juga minta pendapat kita. Selain dari itu, untuk perkara ijazah ini seharusnya gugat perdata juga boleh. Oke. Ya. Nah, sekarang mungkin ini yang pertanyaan terakhir atau nanti kita bisa kembangkan lagi. Sebagai praktisi hukum yang sudah banyak menangani perkara, bahkan berhasil membuat Bang Egy SP3 itu. Menurut Ibu, kan gini, kalau seseorang berjuang itu biasanya konsisten. Apalagi ketika dia yakini apa yang dia perjuangkan itu benar. Ya kan nggak mau tahu. Kemarin kan ditantang, laporin kita. Begitu dilaporin, mereka masih ini. Lihatkan ijazah. Iya, sekarang sampai di sini kok kayak ragu. Menurut Ibu, secara hukum, apakah ada yang salah atau keliru dengan langkah mereka dari perspektif hukum? Sebenarnya mereka banyak kekeliruan. Banyak kekeliruan. Misalnya? Seperti yang mereka sampaikan, meyakini dengan melebihi dari Tuhan. Nah, bahwa ijazah itu pasti palsu. Nah, kalau saya bilang, kamu besok mati. Tahu-tahu masih hidup, dihidupkan Tuhan. Kita tusuk pun orang itu tidak mati gimana? Kalau Tuhan tidak berkehendak seperti itu. Nah, sekarang kita bilang ijazah Pak Vincent ini palsu. Ternyata Pak Vincent dibela oleh semua pihak. Saya dapat pertanggungjawabkan bahwa ijazah itu bukan dari Pramuka, itu dari UGM, kata UGM. Terus mereka mau gimana? Coba gimana mereka? Itu hukum ya, Itu bukan hukum, nggak bisa main-main. karena opini. Iya, nggak bisa. Fakta, bukti. Fakta. Kalau di hukum itu kita ngomong itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, sekarang saya memberikan sebuah ilustrasi terhadap mereka. Kenapa dia meyakini tidak ada praduga atau apa? Dugaan. Gini. Presumption of innocence. Presumption of innocence. Sekarang begini. Waktu Pak Jokowi menjadi kandidat di Solo, dia bertarung dengan incumbent. Dia nggak siapa-siapa. Pak Jokowi nggak siapa-siapa. Calon jadi wali kota Solo. Kemudian dia menang. Incumbent, kalau incumbent, taruhlah KPU kompak sama incumbent. Taruhlah semua pemerintah segala macam. Ketika Pak Jokowi menang, incumbent tentu cari kesalahan. Oh, ini Pak Jokowi ini cacat administrasi. Digugat. Ya, pasti kalah. Pasti kalah Pak Jokowi. Gugur sebelum maju dilantik. ya. Bahkan sebelum maju dia bisa gugur. Kenapa? Kesalahan administrasi, cacat administrasi. Karena administrasinya tidak benar. Ijazahnya tidak benar. Kata KPU nih. Atau bukan KPU aja, ada Bawaslu. Ya. Ya? Lawan politik. Ada lawan politik, lawan-lawan partai. Terus nggak ada. Riak itu tidak terjadi. Kemudian di Jakarta. Jadi gubernur. Wah, lebih ganas lagi. Lebih ganas lagi. Saya dulu kagum dengan Pak Fauzi Bowo. Yang kumisnya. Dia itu survei menyatakan kemenangannya 68%. Karena dia incumbent. Ya kan? Dia kan incumbent. KPU bisa. Verifikasi. Bisa digugatnya KPU. Dan juga Bawaslu. Ada PKPU. Ada peraturan PKPU yang harus dijalankan. Menang Pak Jokowi. Kenapa tidak digugat cacat administrasi? Jangankan sebelum menang, ketika dia mencalon aja, bisa dia digugurkan. Aja sudah digugurkan. Iya. Nah, tidak terjadi. Penggugat itu harusnya yang mengalahkan dia. Atau yang membuat Pak Jokowi menggugurkan dia. Pak Jokowi naik.
tentu sakit hati yang kalah. Carilah kesalahan, digugat. Kemudian Presiden Pak SBY. Lebih galak lagi, lebih ganas lagi pertarungan politiknya itu ya. Pak SBY kan? Pak Jokowi melawan Pak Prabowo. Pak Prabowo. Iya. Bersama Pak Hatta kalau tidak salah. Ya, Pak Prabowo, bersama Pak Hatta. Terus kemudian nggak ada. Yeah. Pak Prabowo nggak gugat administrasinya. Kemudian lawan lagi dengan Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Nggak ada bicara tentang administrasi, tentang ijazah. Hatta Rajasa yang pertama itu ya. Kita berpikir, ini ada apa? Ini politik tingkat tinggi ini. Ijazah difokuskan. Kenapa mereka sebagai orang pintar tidak banyak pekerjaan lain yang harus mereka lakukan? Ya kan? Seperti tidak tergerak hati mereka itu membagi waktu. Fokus dengan ijazah, di framing terus itu ke itu. Ya Allah, itu kan mistransmisi, itu kan kena undang-undang ITE itu. Kan merubah dari asli. Walaupun asli dari fotokopi itu dirubah di layar gitu, nggak boleh tanpa izin pemilik. Oke, berarti kesalahan mereka yang pertama, mereka terlalu yakin sampai akhirnya membuat kesimpulan definitif bahwa ini palsu sebelum masuk ke proses hukum. Itu dia. Sebelum ada keputusan pengadilan, putusan yang inkrah. Ya. Gitu. Saya menyampaikan ke sini kepada senior saya sekali lagi Pak Ugroseno dan juga Pak Din Samsudin. Mungkin tidak terlalu melihat pada apa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Dr. Tifa sebagai kader Muhammadiyah atau Aisyah. Mereka sudah abuse. Bahasa-bahasa mereka sudah dengan ujaran kebencian sudah menghujat pribadi orang lain. Saya, Dr. Tifa, Rismon, dan Roy Suryo, kami bertiga akan menghancurkan Jokowi. Saya lihat itu barang bukti. Oke, berarti yang pertama tadi mereka secara hukum kesalahan mereka, kekeliruan mereka tadi kata Ibu ya adalah tidak memperhatikan asas praduga tidak bersalah. Memastikan dulu. Yang kedua niatnya jahat dong. Ada mens rea di situ. Ada mens rea. Karena niatnya menghancurkan. Apa urusannya menghancurkan? Iya. Lalu apa lagi Bu? Terus secara hukum. Iya. Kalau yang saya lihat dari pembuktian mereka itu kan banyak sekali ya kan. Terus karena saya juga melihat apa yang dampaknya Bang Egy jadi tersangka itu. Video-video mana. Bukan tentang ijazah gitu. Ya. Terus ini kunci dari SP3 itu kan Pak Jokowi. Karena dia yang punya delik aduan. Dia yang punya. Dia pelapor gitu. Dia kan ada delik biasa, delik umum dan delik aduan. Ini kuncinya kan di Pak Jokowi. Nah itu mereka harus pahami. Nah sekarang mereka berteriak lagi-lagi Dr. Tifa. Wahai petinggi dunia, pemimpin dunia, kami terzolimi. Arti dari bahasanya, jeritannya itu. Oleh bangsa sendiri. Saya bangsa Indonesia, saya tidak menzolimi mereka. Siapa yang dizolimi, siapa yang terzolim? Kok mereka merasa terzolim setelah berteriak, menghina, mencaci maki orang. Terus mereka terzolimi. Udah gak sehat. Berarti yang ketiga, kekeliruan mereka adalah kurang kontrol sehingga akhirnya cenderung melakukan tindak pencemaran nama baik. Fitnah dan pencemaran nama baik. Dan itu yang dilaporkan Pak Jokowi. Itu termasuk laporan Pak Jokowi. Laporan Pak Jokowi. Lalu kemudian setelah dilaporkan. Seperti Roy Suryo. Kadang-kadang terlihat kebenciannya. Saya menyampaikan di sini, Roy Suryo ini kan orang politik. Mungkin semua orang tahu dia itu kan ada hubungan dengan Bu Ani Yudhoyono. Apa hubungannya itu? Keponakan atau adik sepupu. Kalau nggak salah saya dulu ya waktu dia jadi menteri. Ada itu, coba lihat di media. Nah dia apakah tidak menghargai Pak SBY, AY.
atau almarhum. Dengan gayanya yang Dengan gayanya yang tidak elegan, yang tidak profesional gitu. tidak etis. Tidak etis, sangat-sangat tidak etis. Dia himbau bangsa, dia himbau rakyat bahwa dia adalah kebenaran. Padahal kebenaran itu datangnya dari Allah, bukan dari dia. Oke. Kalau kepastian hukum itu datangnya putusan pengadilan, bukan dari dia. Ini tadi masih ada hubungan dengan yang pertama. Mereka mengklaim sebagai kebenaran, kepastian. Padahal belum sampai pengadilan. Belum sampai ke pengadilan. Sudah minta SP3. Ya, sudah minta SP3. Okay. Nah dalam hal ini mereka mempermalukan diri. Jadi akhirnya nggak bermutu. Maaf ya, mereka orang hebat tapi mutunya sudah nggak ada. Okay. Mereka sudah menggali lubang sendiri, mereka sudah mempermalukan diri sendiri. Setiap berdebat mereka nyalahin orang. Saya tidak akan minta maaf, kita akan tetap ke pengadilan. Pak Jokowi dalam hal ini menyampaikan kepada saya ketika pertemuan itu, apakah semua akan dimaafkan? Saya ingin kepastian hukum untuk ijazah sudah saya. Tertutup untuk RJ. Kalau dia bilang tutup saya nggak tahu. Kalau ke saya dia bilang cuma kepastian hukum untuk ijazahnya. Ya berarti nggak bisa RJ, Bu. Kalau kepastian hukum kan ya harus di pengadilan. Ya harus di pengadilan. Iya, nggak bisa RJ. Makanya harapan mereka supaya RJ seperti Bang Egy itu kan nggak bisa lagi kan. Mereka kan minta SP3 doang tanpa RJ. Dan itu nggak mungkin. Nggak mungkin. SP3 itu kan dapat ilham. Bukan dari nurani mereka, bukan dari kesalahan mereka. Dan menyatakan bahwa dia ditersangkakan cacat hukum atau cacat formil atau apa, itu tidak sama sekali. Maaf, di sini saya bikin sedikit ilustrasi. Pak Jokowi melaporkan atas penghinaan, atas segala macam. Oke, ijazahnya proses. Kalau dia minta nanti dia pelapor, dia saksi, dia ahli, itu nggak etis juga. Yeah. Harusnya mereka itu ada pelapor, ada pengacara. Dialah ahli nanti yang dibutuhkan oleh perkara ini. Si Roy dan kawan-kawan itu. Kalau untuk saat ini begitu dia tersangka, gugur. Tidak bisa dipakai dong. Tidak bisa dipakai. Keterangan ahlinya. Keterangan ahlinya. Nggak bisa. Karena dia tersangka. Bagaimana dia sudah tersangka. Cuma satu yang bisa di pengadilan Lawsuit Solo, Citizen Lawsuit. Kan jadi saksi ahli itu. Rismond Roy. Ini sebenarnya saya melihat dua sisi. Kalau kita tidak biarkan, menurut mereka saya pertanyakan, ini kan nggak bisa jadi saksi. Kok dihadirkan? Katanya teman-teman yang lain bilang, biar aja lah Bu. Biar apa? Biar aja dia jadi saksi. Kalaupun nanti saksinya tidak diterima gimana? Kan rugi mereka menghadirkan. Sementara statement atau jawaban atau apapun dari kesaksiannya itu melemahkan dia. Di pengadilan itu telah terjadi melemahkan pendapat-pendapat hukumnya yang dikatakannya 99,9%. Berarti itu bisa jadi tolak ukur. Acuan untuk pengadilan nanti di Jakarta. Nantinya di Jakarta. Berarti mereka udah kalah sebelum ke pengadilan. Nah. Makanya masuklah SP3. Tapi juga nggak masuk akal secara hukum menurut Ibu. Iya. Ini boleh dong saya berpendapat. Iya. Ya kan? Berarti kekeliruan mereka yang kelima itu apa? Soal secara hukum. Mereka terlalu aktif atau gimana? Tidak menempatkan. Ya, kalau di dalam organisasinya tupoksi. Oke. Tapi kalau di dalam hukumnya mereka tidak menempatkan porsi perbuatannya dengan pelanggarannya. Oke. Jadi ada 5 nih kekeliruan yang membuat mereka terjerumus seperti menggali lubang kubur sendiri kata Ibu tadi ya. Iya. Oke. Jadi ini kan pendapat saya karena kita kan selama ini melihat terus betapa arogansinya mereka. Mereka tidak lagi memandang lawan debatnya itu secara humanis,
Mereka tidak memandang lagi secara intelektual. Mereka menyampaikan dengan arogan dan accent-accent yang seperti orang tidak berpendidikan. Ketawa, ngejek gitu, menyindir segala macam. Siapa yang ngomong, nggak bener kamu. Itu kan nggak boleh. Dan harusnya Bang Roy itu mesti ngikut filsafat tongkat ajaibnya itu. Mau panjang, mau pendek. Mau panjang. Pak Jokowi kan mau panjang, kenapa mereka mau pendek dengan SP3? Nah inilah dia terjebak sendiri. Iya kan mau panjang, mau pendek, panjang pendek. Nah, giliran diajak main panjang, mereka potong haluan dengan SP3. Ini satu gimana? Ada lagi, Pak Jokowi, jin Iprit, pukul-pukulnya wayang. Kepala jin Iprit itu, ya kan, luar biasa dia. Terus tapi nanti di pengadilan kepake nggak wayang-wayang gitu, Bu? Enggak lah. Ini kan kita bolehlah di TV dia kan hanya sebagai, tapi kan secara hukum nanti di pengadilan dipakai nggak ilustrasi wayang atau panjang pendek itu? Enggak. Itu dia ini gimmick aja berarti ya? Dia melakukan gimmick seperti itu. Gimmick. Dikiranya akan menjadi sebuah lelucon lah kalau menurut saya. Jadi hihihi buka baju. Ya. Terus hari ini terus seperti stand up komedi. Jadi kita jadi lucu banget kan lihatnya, ini apaan ini kan. Tapi bagus juga yang maksudnya percetakan baju itu jadi dapat pemasukan karena bisa jadi setiap diundang kemana gitu, Roy pasti ada baju baru dengan tulisan itu kan, bagus juga kayaknya itu. Iya, itulah. Untuk UMKM itu menguntungkan ya. Iya. Mudah-mudahan ya. Tapi sayangnya dia cetak cuma satu. Coba kalau bisa sih cetaknya 5.000 gitu. Jadi kan bisa dibagi-bagi dan menguntungkan UMKM. 5.000 dia cetak, yang pakai siapa? Ya. Orang aja banyak yang kan sudah muak. Mereka mewakili masyarakat. Banyak. Masyarakat yang mana? Kita juga masyarakat. Masyarakat yang dukung mereka. Ya kan cuman emak-emak yang tukang sorak aja yang dukung mereka. Beberapa orang. Itu dia buat statement di media itu. Siapa yang mendukung Refli Harun? Wah belagu. Kok berarti ada niat. Mereka ada nama itu untuk menjadi populer. Minta dukungan. Bukan fokus kepada profesionalitasnya. Orang gitu. Kalau benar itu nggak butuh dukungan kayaknya Bu ya. Nggak perlu kampanye. Kita nggak perlu validasi pengakuan. Oh bahwa kita ini. Datang keluar turun dari mobil, hey. Kayak artis kan, sudah tuh foto sana foto sini. Mereka sudah merasa di atas angin. Padahal angin puting beliung akan datang. Habis semua. Terus dan mereka berdiri di atas ranting. Ranting ada nggak yang kokoh? Ya jatuh lah. Saya mau tanya, ada nggak ranting kokoh? Tapi mungkin juga mereka punya ilmu meringankan tubuh, jadi begitu diranting mereka nggak jatuh. Saya rasa untuk lompat monyet aja jatuh. Iya. Tupai aja jatuh. Kalau diranting. Maksudnya itu hewan yang biasa memang ahli jagonya melompat dari dahan ke dahan. Iya. Kalau manusia kayak nggak punya. Beda kalau dahan. Ini ranting. Iya. Jadi kalau kita di dahan masih dempet lah dengan batang. Masih bisa kita pegang batang itu ketika kita goyang. Ibu mau mengatakan secara hukum pijakan mereka itu sangat lemah. Sangat lemah. Nah sekarang mereka menyadari itu sehingga mengajukan SP3 atau gimana? Mereka galau. Oh galau. Galau dan timbul rasa ketakutan. Lihatlah wajah mereka sudah tidak fresh lagi. Ya. Kemudian ibarat makan buah si malakama. Ya, makanya kita tuh berpikir dulu lah. Ya kan? Jangan terlalu merendahkan orang. Si malakama itu maksudnya ke Solo udah tertutup. Ke pengadilan menunggu. Pijakan hukum lemah. SP3 belum tentu diterima. Kecil kemungkinan. Si malakama mereka itu. Maju kena, mundur kena. Mau mundur sudah langkah sejauh ini masa mundur? Kan kalau yang klaster satu kan belum
sampai tahap itu baru belum P19, masih tahap 1 kemarin. Oke. Klaster 2 ini udah P19 yang sudah dikembalikan untuk diberi Direvisi. direvisi, Diberi petunjuk oleh ada jaksa. petunjuk oleh jaksa, ini dilengkapi, ini. Tanpa ada P19 kemarin, mereka lebih parah lagi. Ahlinya kan belum clear. Kan saksi ahli mereka kan telat. Mereka sibuk tayang dari TV ke TV, ahli lupa ajukan dimajukan namanya, ini yang hadir ini kan nggak bisa juga. Nggak bisa. Tentu dirubah lagi. Nah kebetulan ada dipanggil pas jadwal pemeriksaan ahlinya lagi di luar kota, harus ke Julang. Sementara ini desakan harus tahapan PP18. Oke, itu mubazir gak Bu? Apa maksudnya kedaluarsa gak? Nggak ada, inilah pemahaman hukum mereka. Saya malu mendengarnya seorang penegak hukum yang dengan yakin dan pasti, mungkin dia sebelum tayang, sebelum tampil di TV itu menghafal kayaknya. Dia jago apalan kayaknya, seperti Gofur. Ini kadaluarsa hukum, cacat hukum, aduh nggak bisa lagi ini. Kan udah dikembalikan, mereka kan nggak tahu. Ketika jaksa mengembalikan berkas, SPDP-nya kan ada. Tentu, jelasin Bu, SPDP itu apa? Ya, biar orang pada pemberitahuan bahwa ini lagi persiapan percukupan dikasihkan kepada tersangka. Kemudian nanti udah lengkap dikasihkan SP2HP-nya lagi. Melanjutkan perkara ini. Ke pelapor? Ke tersangka. Oh, ke tersangka. Ke semua pihak. Pelapor, terlapor. Oke. Jadi pihak kepolisian itu tetap memberikan laporan terhadap tersangka maupun pelapor. Terkait perkembangan. Perkembangan. Jadi tidak ada kadaluarsa. Jadi kalau dibilang lewat 14 hari terus itu nggak benar ya Bu? Nggak benar. Kecuali tidak diiringi dengan surat. Jadi ketika diiringi dengan surat, tentu ada peluang mereka untuk minta keterangan ahli dari mereka kan. Kemarin saya lihat, saya ada buat LP kemarin, Selasa, itu masih ada ahli mereka yang di BAP. Saya lihat di situ. Saya membayangkan pusingnya jadi Roy Suryo dan kawan-kawan. Mungkin mereka tidak pusing, tapi kalau saya ada di posisi mereka itu agak ini. Karena untuk kasus ini aja habis energi mereka terkuras. Sampai kata Ibu tadi akhirnya mereka kayak gak tahu harus mengapain. Linglung. Iya, belum lagi laporan Bang Egy, laporan Bang DHL. Ya kan? Mau makin pusing ini. Nah, sekarang menurut Ibu apa yang harus mereka lakukan? Dengan kondisi yang tidak ada lagi, jangan ketawa dong Bu. Nanti dikira kita. Saya cuman lucu aja ini. Lucu. Jadi mereka ini sebenarnya orang-orang hebat. Tapi mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Apa hubungannya Bu? Urusan hukum ini dengan Tuhan? Sempurna milik Allah. Ya. Jadi mereka punya ilmu sedikit, sudah memberikan kepastian, sudah merasa sombong. Akhirnya mereka sendiri terjebak oleh mereka sendiri juga. Ini ya, saya menilai ya. Karena nanti kalau saya ceritakan yang sebenar-benarnya, saya nggak mau mempermalukan mereka, itu aja. Itu saja. Berarti ada kartu truf ini yang Ibu Eli simpan nih. Hampir semua kan. Makanya kita mencurigai orang, kita dicurigai, kita merendahkan orang, kita terendah sendiri. Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Tanam tuai, tabur tuai. Berarti, sebaiknya sebagai orang muslim, aib orang itu ditutupi. Bukan dicari-cari, digali-gali kesalahan orang. Dibuka lah, dipermalukan lah orang, dibuat gini. Terus dihina, direndahkan. Dengan adanya buku, diciptakan buku seperti itu, menganggap buku itu adalah kepastian hukum dari mereka. Buku itu adalah barang bukti. Tidak. Karena buku yang dibuatnya itu, nanti saya nggak enak lah ngomongnya. Biar nanti yang
ahli biarlah, resensi buku aja ya, yang membuat itu ya. ya. Nah, dan di sana ada sebuah narasi yang harus kita sampaikan. Kalau saya menulis buku, tentu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dari nurani ke hati, ke otak, kemudian dituangkan dalam tulisan. Kalau saya sedang berbunga-bunga, kata-kata cinta. Kalau saya sedang membenci seseorang. Kalau saya sedang membenci seseorang, kata-kata maki-makian. Terus situasi saya sedang apa buat buku ini? Kalau pakai bahasa Dokter Tifa tadi sedang ingin menghancurkan Jokowi. Nah itu dia. Baca buku itu. Apakah seperti itu seorang kader Muhammadiyah yang disampaikan oleh Din Samsudin? Jadinya kita minta tolonglah Pak Din Samsudin, ketua umum kami pernah di Muhammadiyah. Bela juga saya. Saya kader Muhammadiyah, kader Aisyah. Oke, Ya kan jangan seperti itu. Orang yang mencaci maki, menghujat, harusnya sebagai seorang ketua Muhammadiyah, kita rangkul dulu Dr. Tifa ini. Terus dinasihati. Sejauh mana yang dilakukannya? Apakah tentang penelitian ijazah tok membuat dia tersangka? Itu yang tidak banyak orang tahu, karena yang selalu dimunculkan ijazah palsu. Nah, dia kan setelah memaki orang, dia larikan ke ijazah palsu. Argumen berapi-api di mana-mana tentang ijazah palsu. Padahal laporan Pak Jokowi bukan tentang itu doang. Video-video yang luar biasa tentang penghinaan. Oke. Terus disinilah kami mengambil sikap. Kita pernah tidak baik, ya kita sadari. Makanya hanya minta damai aja. Minta SP3. Setelah itu baru pulang buat RJ. RJ itu juga saya yang mengajukan. Bagi Bang Egy dia yang penting SP3. Yeah. Yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi spontan. Understanding. Karena kebutuhan Bang Egy mendesak. Dan Pak Jokowi orangnya komitmen. Iya. Dan akhirnya ditindaklanjutin itu ya. Iya. Langsung dia statement. Keluar dia menyampaikan. Minta ke Polda untuk ini. Kenapa? Karena udah digoreng-goreng oleh orang. Apa? Kuhak masalah. Bukan masalah Firaun. Makanya kita bilang Pak Jokowi luar biasa. Oke. Ada rasa kemanusiaan. Tidak mementingkan kata maaf. Jadi ada beberapa item dari RJ atau apa itu nggak ada itu diproses seperti itu. Yang diproses diketahui oleh jaksa dan diantarkan itu ke pengadilan. Clear. Kalau saat itu kan nggak mungkin. Yeah. Yang penting surat kejaksaan, surat dari kepolisian. Kan saya bawa kemarin surat kejaksaan dan kepolisian. Udah oke. Bang Egy berangkat. Baru nyusul itu. Selesai. Dan sekarang ya. Nah hari ini saya baru lihat juga tuh. Janganlah bawa kata-kata ilham. Kalau ilham itu, Pak Rosuryo, saya dapat ilham bahwa saya harus ketemu Pak Jokowi. Baru itu ilham. Itu Tuhan yang bilang. Ya, saya dapat ilham dalam mimpi dalam apa. Kan yang bolak-balikkan hati kita ini kan Allah. Yeah. Mungkin Allah sudah membuat hati saya agak sedikit tenang. Saya harus ketemu orang yang saya hina-hina, caci-caci, maki-maki. Saya harus minta maaf. Saya harus ketemu dia. Kalau mereka itu harus minta maaf. Tapi Pak Jokowi sih udah maafin. Tapi maaf kan belum tahu proses hukum jalan. Proses hukum ini. Ya. Makanya kita nggak berpedoman ke maaf, berpedoman ke perdamaian. Damailah. Ya kan? Gunakanlah akal sehat dalam mendapatkan persoalan apapun. Jika kemarin mereka tidak terlalu show up atau show off banget, berkoar-koar, bicara di mana-mana. Terus merasa ada pendukung, dibawa kemana-mana pendukung. Kalau kita
adu pendukung boleh. Kan Itu artinya yang jadinya dikatakan ribut Bang Egy kan. kemarin. Iya. Boleh Dan kalau Bang adu. Egy menghindari itu. Iya. Nah itulah yang saya bilang tadi. Bang Egy ini sebagai tokoh. Saya boleh dong. Yang merendahkan Bang Egy itu Kozinudin. Belum lahir dia, Bang Egy sudah jadi aktivis, sudah jadi tokoh, sudah jadi pengacara. Itu yang direndahkannya. Sekarang Kalau berlaku disumpah oleh di Sumatera tuh malin kundang dikutuk jadi batu. udah. Oke, jadi intinya dari pertanyaan saya terakhir tadi, apa yang harus mereka lakukan, tapi Ibu jawab dengan tertawa saja. Ya saya menangkap itu sebagai kesimpulan yang satir banget tuh, artinya sinisme bahwa sampai sejauh ini semua yang upaya hukum yang mereka lakukan akan sia-sia. Tapi ya sebagai masyarakat yang taat hukum, kita juga seperti kata Bu Eli menghargai setiap upaya hukum yang dilakukan oleh siapapun. Tapi ya harus melalui koridor hukum yang benar juga supaya di realnya. Iya, harus ada di relnya. Jadi upaya yang dilakukan itu nanti tidak akan menjadi sia-sia. Ada closing statement untuk kasus Roy dan teman-teman sampai sejauh ini, Bu? Iya, kalau bagi saya dia minta SP3 itu kepada pihak Polda Metro Jaya, mungkin kepada tempat di mana mereka disidik dan dilidik itu sudah tepat. Tempatnya sudah tepat. Kemudian dia minta SP3 karena menyalah-nyalahkan orang lain. Dia menganggap karena Bang Egy sudah selesai, dia anggap include. Yeah. Dia tidak bisa juga memahami, kan banyak pakar di situ. Dia juga tidak bisa memahami apa itu makna dari hukum. Yeah. Hukum itu kan sebab akibat dan melekat siapa berbuat apa berbuat apa. Berapa kali kita sampaikan itu. Jadi ketika satu LP, bisa 5 tersangka, bisa 5 persoalan. Di LP itu walaupun sama-sama pasalnya, kan ininya berbeda. Hari ini saya melaporkan juga tentang pencemaran nama baik terhadap diri saya yang disorakin termul dan cair. Nah itu kan dalam proses. Kan pencemaran nama baik. Apakah sama dengan pencemaran nama baik mereka? Jadi jangan mereka menganggap pencemaran nama baik itu dimaknai oleh hal yang sama. Apa yang dikatakan pencemaran nama baik itu kan menyerang pribadi di muka umum atau menyerang pribadi, mempermalukan kita. Nah itu yang dikatakan pencemaran nama baik. Nah pencemaran nama baik Bang Egy, laporan Bang Egy, apakah sama pencemaran nama baik yang dilaporkan si Damai Hari Lubis atau saya atau yang lainnya atau Pak Jokowi? Kan beda. Judulnya memang pencemaran nama baik. Judulnya pasalnya sama. Ini harus dipahami. Jadi kita itu mengerti dengan hukum, tapi kalau tidak memahami, inilah akibatnya. Jangan menganggap hukum itu sesuai dengan yang ditulis itu saja. Anak TK bisa baca. Semua bisa ngerti, buka Mbah Google. Pasal 310 dulu, sekarang 433 menyatakan itu pencemaran nama baik. 310, 311 pencemaran nama baik dan fitnah. 433, 434 pencemaran nama baik dan fitnah. Hampir seluruh orang yang bermasalah dihina atau dipermalukan pakai pasal yang sama. Tapi porsinya apakah sama? Jadi tolong dipahami. Jadi Pak Ugroseno di sini tidak memahami apa yang terjadi dengan peristiwa hukum mereka. Jadi walaupun satu grup kesalahannya berbeda. Video yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu berbeda. Dr. Tipa bilang
Saya akan hancurkan, kita akan hancurkan Pak Jokowi karena gini-gini. Itu kan ujaran kebencian. Ya kan? Ada penghasut. Di situ minta perlindungan kepada dunia, ya kan? Kemudian Roy Suryo dengan alat peraganya jin iprit dipukul-pukul. Umpamanya itu contoh ilustrasi. Contoh. Beda. Tapi pasal sama. Pencemaran nama baik dan Pencemaran fitnah. nama baik dan fitnah. Saya minta, malu kita. Karena dia ngomongnya di media. Sedikit-sedikit respon di media gitu. Yang mereka lakukan salah, kan dia malu sendiri. Kurang tepat lah ya. Kita nggak boleh nyalain orang, siapa kita gitu. Tanya seorang orang biasa dari desa lagi. Gitu kan. Nah dia bilang, ada itu nenek lampir. Kan pencemaran nama baik saya. Ya kan? Nah, beternak masalah kata. Termul. Termul itu dalam bahasa Al-Qur'annya itu termul itu kan ternak. Ternak itu kan binatang. Dia bilang kita binatang. Kurang ajar nggak tuh? Kalau kita ilustrasikan lagi. Tapi kan biarkan aja. Sampai di mana dia? Sampai di mana? Lelah sendiri. Capek sendiri. Mungkin kalau dibiarkan lama-lama nih tumbang sendiri. Seperti kemasukan bisa-bisa seperti kemasukan benar. Ya kan? Nah karena mereka itu memframingnya nanti kalau di TV saya akan ngomong gini. Nawa itu. Saya minta pada semua teman-teman saya tolong kembalikan kepada girohnya. Nawaitunya seperti apa? Kalau memang menganggap terzolimi, siapa yang dizolimi? Mereka kufur. Kufur terhadap dirinya. Kita yang harus kita selamatkan kan? Yang harus kita hargai, yang harus kita selamatkan itu kan diri kita. Keluarga kita. Anak-anak kita. Sahabat kita. Masyarakat. Bangsa. Dan negara. Kita harus menjaga keutuhan itu. Menyelamatkan negara. Apakah dengan framing yang sangat boleh dikatakan, saya pinjam kata-kata si Roy Suryo, jahat gitu kan. Siapa yang jahat? Sehingga kita ke Singapura, Indonesia. Kata orang Malaysia, bising lah. Bising, berisik kita. Bising itu berisik, ribut. Kenapa kita sampai mempermalukan bangsa kita? Sekarang kan saya lihat sudah mulai Aiman mengontrol. Kalau kemarin itu sempat Aiman ini ribut, dia pangku tangan nengok. Sedih saya. Kok seperti dilaga gitu. Iya, kalau. Nah, sekarang udah mulai dikontrol. Terima kasih Aiman. Karena saya sebagai naluri keibuan saya muncul juga. Baik. Itu aja Bu. Terakhir, saya sampaikan di sini, ayo tabayun, istiqomah, istiqoroh. Ini hari baik, bulan baik. Selalulah berjalan di rel supaya kita sampai ke tujuan dengan selamat. Kita ini tidak sempurna, sempurna milik Allah. Kekurangan kita, kekurangan sama-sama kekurangan. Ayo kita gabungkan menjadi hal-hal yang positif. Jika kita menyadari apa yang kita lakukan ini kurang tepat, kembalilah ke pangkal jalan. Saya menyatakan jangan ada kesombongan, merasa angkuh, merasa mampu, merasa sempurna. Sehingga kita menjebak diri kita sendiri. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke. Terima kasih Bu Eli. Pemirsa, begitulah kadang-kadang kita terjebak atau terjatuh oleh perangkap kita sendiri yang kita tidak sadari. Mudah-mudahan dari kasus ini dan dari berbagai kasus yang dibahas di sini bersama Bu Eli dan narasumber yang lain menjadi pelajaran buat kita semua bahwa apapun yang harus kita lakukan harus dengan penuh pertimbangan. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.